Terima kasih, perkenalkan nama saya Lazarus Nay dari Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jamur deuterium kota. Yang pertama, pengertian jamur deuterium kota. Deuterium kota merupakan jamur yang belum diketahui cara reproduksi seksualnya. Sebab itu, deuterium kota biasa disebut sebagai jamur yang tidak sempurna. Jamur ini tidak dapat dimasukkan ke dalam kelompok Ascomycota karena tidak mempunyai askus. Juga tidak bisa dikategorikan sebagai Basidiomycota karena tidak memiliki basidium. Nama lain dari deuterium kota ialah fungi imperfecti atau jamur tidak sempurna. Ciri-ciri deuterium kota: yang pertama, multiseluler, hifa bersekat dengan tubuh yang berukuran mikroskopis, bersifat parasit pada inangnya, serta banyak yang hidup saprofit pada sampah. Reproduksi aseksualnya dengan konidia serta seksualnya belum diketahui. Menyebabkan penyakit serta bersifat merusak pada hewan, ternak, manusia, dan tanaman. Biasanya hidup di tempat yang lembab. Reproduksi aseksualnya dengan konidia serta seksualnya belum diketahui. Menyebabkan penyakit serta bersifat merusak pada hewan, ternak, manusia, dan tanaman. Biasanya hidup di tempat yang lembab. Dan contoh dari jamur deuterium kota biasanya tumbuh pada tempat-tempat yang lembab atau biasa di kotoran-kotoran yang berlembab. Contohnya kotoran-kotoran tai sapi yang lembab, maka jamur ini akan tumbuh pada tempat itu. Cara reproduksi deuterium kota. Reproduksi seksual terjadi dengan menghasilkan konidia serta menghasilkan hifa khusus yang disebut conidivore. Walaupun tidak mempunyai reproduksi seksual, namun rekombinasi genetiknya masih bisa terjadi sehingga disebut dengan paraseksualitas siklus. Paraseksual ini adalah proses mengirim materi genetik lewat pemilahan meiosis serta perkembangan dari struktur seksual. Yang berikutlah contoh reproduksi secara seksual atau spora atau conidia. Kita bisa lihat pada gambar yang sudah di slide. Struktur jamur deuterium kota. Jadi struktur dari jamur deuterium kota atau disebut dengan imperfect fungi atau jamur tidak sempurna. Ini terdapat Clasporium, hifa, alternaria, conidium, serta juga Phalophora. Yang berikut struktur tubuh. Struktur tubuh deuterium kota kita bisa lihat pada gambar yang sudah di slide. Siklus hidup deuterium kota. Jamur deuterium kota banyak yang bersifat saprofit pada materi organik sebagai parasit pada tumbuhan tingkat tinggi serta sebagai penyebab dari rusaknya beberapa tanaman yang budidaya. Deuterium kota juga bisa menyebabkan penyakit pada manusia, misalnya penyakit kurap dan panu. Selain itu, mereka pun menimbulkan pelapukan pada kayu. Contoh jamur deuterium kota. Yang pertama, Epidermophyton, Fluscosum atau penyebab kutu air. Melasazia furfur atau penyebab panu. Alternaria sp atau parasit pada tanaman kentang. Fusarium menjadikan tanaman tomat sebagai inangnya. Trichosphyton tossurans atau penyebab ketombe. Dan berikut adalah contoh gambar dari penyakit atau dari jamur deuterium kota. Yang pertama, penyakit ini biasa menyebabkan pada tanaman tomat. Fusarium hidup pada tanaman tomat. Ini biasa terjadi pada daun tomat atau di buah tomat. Yang kedua, pada
Epidermophyton, penyebab penyakit kurap. Penyakit kurap ini bisa disebabkan pada manusia. Yang berikut, Trichophyton tersurans menimbulkan ketombe di kepala. Contohnya pada kita manusia dan bisa juga pada binatang. Epidermophyton Fluoscosum menyebabkan kutu air. Ini bisa terjadi pada kutu air. Penyakit ini bisa terjadi pada saat air atau kutu air. Karakteristik fungi jamur Deuteromicotta. Jamur Deuteromicotta memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, hifa bersekat, tubuh berukuran mikroskopis, bersifat multiseluler, tidak berklorofil, eukariotik, heterotrof. Karakteristik fungi Deuteromicotta. Dinding sel tersusun atas zat kitin, tergolong ke dalam fungi imperfectin yang banyak menimbulkan penyakit pada tanaman budidaya dan manusia. Merupakan fungi yang tidak sempurna karena tidak memiliki ascus atau basidium. Bersifat parasit pada ternak dan ada yang hidup saprofit pada sampah dan sisa makanan. Reproduksi aseksual dengan konidium dan seksual belum diketahui. Hidup di daratan dan tempat yang lembab. Klasifikasi fungi Deuteromicotta. Dikenal sekitar 15.000 jamur yang semuanya tidak melakukan reproduksi seksual. Kebanyakan Deuteromicotta bersel banyak yang membentuk hifa tak bersekat. Namun beberapa jenis merupakan organisme bersel tunggal yang berbentuk Prosidium mycelium atau mycelium semu pada kondisi lingkungan yang menguntungkan. Klasifikasi Deuteromycetes sangat rumit. Tidak adanya fase seksual pada fungi ini menyebabkan timbulnya berbagai kontroversi tentang bagaimana cara mengklasifikasikannya. Ciri-ciri morfologi Conidia dan Conidiomata yang dibentuk fungi ini dikelompokkan ke dalam 3 kelas. Yang pertama, Blastomycetes Taulus. Blastomycetes mirip hamir dan tidak menghasilkan Conidia. Yang kedua, Coelomycetes. Spora atau Conidia dibentuk ke dalam Conidiomata dan biasanya berupa Ocerculus atau Pycnidium. Yang ketiga, Hypomycetes. Hypomycetes tidak membentuk Conidiomata. Conidia langsung dibentuk pada cabang hifa khusus. Fisiologi fungi Deuteromicotta. Deuteromicotta adalah jamur yang berkembang biak dengan Conidia dan belum diketahui tahap seksualnya. Cara hidup Deuteromicotta. Jamur Deuteromicotta bersifat saprofit di banyak jenis materi organik sebagai parasit pada tanaman tingkat tinggi dan perusak tanaman budidaya dan tanaman hias. Habitat dan siklus hidup Deuteromicotta. Jamur ini bersifat saprofit di banyak jenis materi organik dan sebagian yang lain hidup sebagai parasit pada tanaman tingkat tinggi dan perusak tanaman budidaya dan tanaman hias. Siklus hidup Deuteromicotta. Beberapa contoh jamur yang belum diketahui reproduksi seksualnya antara lain. Yang pertama, Epidermophyton Fluoscosum yang merupakan parasit pada kaki, biasanya menyebabkan penyakit pada kaki para atlet. Epidermophyton Microsporium Trichophyton menyebab penyakit ini ialah dermatomycosis yang sasarannya adalah pada kulit rambut dan kuku. Alternaria merupakan parasit pada tanaman kentang. Hemiphosporium merupakan parasit pada tanaman padi. Colestridium yang merupakan parasit pada bawang merah. Peranan fungi Deuteromicotta. Peranan fungi yang pertama, peranan fungi yang menguntungkan. Moniliap Cytophila digunakan untuk pembuatan ongkom. Penicillium Chrysogenum
dan berperan dalam industri antibiotik. Penicillium notatum menghasil antibiotik penisilin. Penicillium roqueforti dan Penicillium camberti sering digunakan dalam pembuatan keju. Aspergillus digunakan untuk menjernihkan sari buah. Aspergillus oryzae digunakan untuk meluangkan adonan roti. Aspergillus wienti digunakan untuk pembuatan kecap, tauca, sake, dan asam askalat. Contoh berikut adalah peranan yang menguntungkan. Peranan yang menguntungkan ini terbagi atas 3 gambar. Yang itu pertama Aspergillus rigar, dan yang kedua Aspergillus oryzae, dan yang berikut Aspergillus wienti. Perannya yang merugikan. Epidermophyton philoscosum menyebabkan kutu air. Epidermophyton microscopum menyebab penyakit kurap. Milasaria pufur penyebab panu. Alternaria sp hidup pada tanaman kentang. Fusarium sp hidup pada tanaman tomat. Trichophyton phostosuran menimbulkan ketombe di kepala. Sclerophyton chlorosphere menyebabkan penyakit busuk pada tanah. Helminthoporium oryzae menimbulkan noda berwarna hitam pada daun. Candida albicans menyebabkan infeksi pada vagina. Calosporium sp parasit pada buah-buahan dan sayuran. Diplosiop parasit pada tanaman jagung. Contoh peranan yang merugikan. Yang pertama pada Trichophyton, itu biasa terjadi pada kaki, dan Fusarium itu bisa terjadi pada tanaman kentang atau akar tanaman kentang, dan Helminthoporium oryzae ini terjadi pada tanaman sawah atau padi. Itu bisa terjadi pada daun. Itu bisa terjadi dengan menggunakan kuning-kuningan atau ada bintik-bintik hitam. Berikut Epidermophyton philoscosum, itu berterjadi pada kaki atau bisa menimbulkan bintik-bintik hitam. Yang berikut Slochium rosilvi, itu berterjadi pada tanaman tomat. Baik, terima kasih atas presentasi saya. Sekian dan terima kasih.